dengarkan sama-sama. Jadi, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang janda bersama dua anak perempuannya bernama Bawang Merah dan Bawang Putih. Bawang Putih adalah anak dari suami janda tersebut yang telah meninggal dunia. Sejak kepergian ayah Bawang Putih, ia bersama ibu tiri dan saudara tirinya, yaitu Bawang Merah. Karakter kedua gadis ini sangat bertolak belakang. Bawang Putih dikenal sebagai gadis yang rajin, jujur, rendah hati, dan sebaliknya, Bawang Merah memiliki sifat pemalas, iri hati, dan sombong. Sifat buruk Bawang Merah diperparah oleh sikap ibunya yang selalu memanjakannya. Segala pekerjaan rumah dikerjakan oleh Bawang Putih, sementara Bawang Merah dan ibunya hanya bermalas-malasan. Meski harus menjalani hidup yang berat, Bawang Putih tetap tabah dan menjalankan tugasnya dengan senang hati. Ia tidak pernah mengeluh meski diperlakukan tidak adil. Suatu hari, ketika sedang mencuci pakaian di sungai, Bawang Putih kehilangan kain milik ibu tirinya. Bawang Putih merasa sangat takut dan sedih karena tahu ia akan dimarahi. Bawang Putih berusaha mencari kain tersebut sepanjang sungai. Dalam pencariannya, ia bertanya kepada banyak orang, tetapi tidak ada yang melihat kain itu. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah gua yang dihuni oleh seorang nenek tua. Nenek itu ternyata menemukan kain yang dicari oleh Bawang Putih. Tetapi, ia memberikan syarat agar Bawang Putih membantunya melakukan pekerjaan rumah selama beberapa hari. Baiklah anak-anak, kakak akan melanjutkan cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Karena terbiasa bekerja keras, Bawang Putih menerima syarat tersebut dengan senang hati. Selama tinggal bersama nenek, Bawang Putih bekerja dengan rajin dan tidak pernah mengeluh. Nenek tua itu pun merasa terharu dengan kebaikan hati Bawang Putih. Ketika tiba saatnya untuk pulang, nenek tersebut mengembalikan kain yang dicari Bawang Putih dan menawarkan hadiah berupa labu. Ada dua labu yang tersedia, satu labu berukuran kecil dan satu labu lagi berukuran besar. Dengan rendah hati, Bawang Putih memilih labu kecil karena ia tidak ingin merepotkan dirinya membawa beban yang berat. Setibanya di rumah, Bawang Putih menyerahkan kain kepada ibu tirinya. Namun, ibu tirinya marah karena ia pulang terlambat. Ketika Bawang Putih membelah labu kecil itu, ia terkejut melihat isinya penuh dengan emas dan permata. Melihat hal tersebut, ibu tiri dan Bawang Merah menjadi sangat iri. Mereka memaksa Bawang Putih menceritakan asal-usul labu itu. Setelah mendengar cerita Bawang Putih, mereka merencanakan hal yang sama agar mendapatkan labu dengan isi yang lebih banyak. Nah, kemudian keesokan harinya Bawang Merah dengan sengaja menghanyutkan kain ke sungai dan mengikuti jejak Bawang Putih. Ia akhirnya sampai di gua nenek tua. Namun berbeda dengan Bawang Putih, Bawang Merah bersikap arogan dan malas. Ia menolak membantu nenek dan malah memerintah nenek untuk memberikan dia hadiah. Nenek tua itu tetap memberikan labu besar kepada Bawang Merah. Dengan rasa penuh senang, Bawang Merah membawa pulang labu besar tersebut, berharap mendapatkan emas yang lebih banyak. Namun ketika labu ini dibelah, keluarlah berbagai ular berbisa dan hewan-hewan lainnya. Bawang Merah dan ibunya akhirnya menyadari kesalahan mereka, tetapi semua sudah terlambat. Nah, jadi kejadian dari cerita tersebut memberikan kita pelajaran berharga bagi Bawang Merah dan ibunya. Mereka pun meminta maaf kepada Bawang Putih atas perlakuan buruk yang telah mereka lakukan selama ini. Dengan hati yang baik, Bawang Putih ini memaafkan mereka. Nah, jadi dari cerita ini kita dapat mengambil berbagai pesan moral penting. Yang pertama itu adalah kebaikan hati dan kejujuran akan selalu memberikan hasil yang baik. Yang kedua, keserakahan dan sifat malas akan membawa kita kesengsaraan. Dan yang terakhir itu pentingnya rasa bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan orang lain. Nah, baik, sekian dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.